Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Quddusus Salam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Afdalul anam wa misbahuz zalam wa rasuluhul malikul alam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ikhwanul kiram, kaum muslimin, jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah berada di malam yang ke-27. Tinggal 3 hari lagi kita sudah berpisah dengan bulan Ramadan. Bulan yang amat mulia, dimuliakan oleh Allah, dan hanya Allah berikan buat kita umat Muhammad saja. Bulan Allah lipat gandakan amal dan ibadah kita. Maka betapa ruginya kita tidak mau memanfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya. Kita tidak tahu apakah nanti bulan Ramadan depan kita bisa mendapatkan lagi. Harapan kita seperti itu. Tetapi kita tidak mungkin mengetahui karena semua itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tadi sama-sama kita melaksanakan salat atau sujud tilawah. Karena kebetulan bertepatan dengan malam 27, malam ganjil. Imam Asy-Syadzili, seorang waliullah yang selalu mendapatkan Lailatul Qadar, mengatakan kalau malam hari pertama Ramadan jatuh pada hari Selasa, maka mudah-mudahan tanggal Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 27. Tapi para ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu diturunkan pada malam-malam ganjil di penghujung Ramadan. Jauh lebih istimewa daripada 1000 bulan. Maka itu 3 hari ini mari kita hidupkan. 3 malam ini mari kita hidupkan dengan sebaik-baiknya. Perbanyaklah amal dan ibadah karena jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Sujud tilawah. Ada 3 macam sujud. Sujud tilawah ketika kita mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Ada 15 tempat di dalam Al-Quran. Kemudian sujud sahwi. Ketika kita lupa, ragu pada saat kita menjalankan salat, maka sebelum salam kita sujud 2 kali. Sujud sahwi. Kemudian sujud syukur. Ketika kita mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, apakah itu berupa materi atau non materi, maka kita disunahkan untuk sujud syukur. Bahkan ada ulama yang mengerjakan sujud syukur ketika dia selesai melaksanakan salat 5 waktu. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia langsung sujud syukur. Saya pernah bertanya kepada seorang ulama, Habib, kenapa Habib melaksanakan sujud syukur? Saya bersyukur atas hidayah Allah
sampai saya dapat menjalankan ibadah salat ini. Saya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Dia bersyukur kepada Allah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian di dalam pelaksanaan salat di bulan Ramadan ini ada namanya salat tarawih. Tarawih itu artinya salat istirahat. Di celah-celah salat itu kita membaca doa, berzikir. Tidak ada satu dalil yang qat'i yang menjelaskan tentang bilangan salat tarawih itu. Baginda Rasulullah Muhammad SAW sesuai riwayat dari Aisyah, beliau menjalankan 8 rakaat. Tapi 8 rakaat yang beliau jalankan itu jauh lama banget. Karena ayat yang dibaca oleh beliau itu panjang. Bukan seperti kita. Inna kulhu bukan berarti tidak sah, tidak. Tapi bukankah kita ini namanya melaksanakan ibadah itu harus mencontoh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bukankah Rasul pernah menandaskan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. 1 rakaat beliau itu alif lam mim ditutup dengan fansurna alal qaumil kafirin. Berat itu. Umar bin Khattab menjalankan 20 rakaat ditambah 3 witir. 3 witir yang 2 salam, 3 rakaat 2 salam. Tapi saya perlu sampaikan buat jamaah rahimakumullah. 2 rakaat pertama bukan niatnya witir. Karena dia genap. Bagaimana witir itu ganjil? Bagaimana niatnya genap? Maka harus diniatkan usolli sunnat syaf'i ma'al witri. Nanti rakaat terakhir baru niatnya usolli sunnatal witri rak'atan. Tapi 2 rakaat pertama tadi usolli sunnatas syaf'i ma'al witri. Genap, wasyaf'i wal watri. Syaf'i artinya genap, watr itu artinya ganjil. Bagaimana kita sholat 2 rakaat niatnya ganjil? Makanya yang 2-nya usolli sunnatas syaf'i ma'al witri, yang rakaat terakhir tadi usolli sunnatal witri rak'atan lillahi ta'ala. Tapi tidak usah dipermasalahkan. Jangan kita berantem gara-gara sholat. Masya Allah. Kita ibadah itu untuk diri kita. Bukan untuk siapa-siapa. Hanya karena kebiasaan yang kita jalankan. Karena itu mari kita duduk, kita bicarakan maunya yang mana, sesuai sunnah Rasulullah Muhammad SAW atau sesuai dengan keinginan kita. Jangan sholat karena ingin cepat. Saya perlu ingatkan buat kita semua. Jangan sekali-kali kita sholat karena ingin cepat. Tidak boleh sama sekali. Tapi sholat semata-mata menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jemaah rahimakumullah, orang yang melaksanakan salat tarawih kemudian dilanjutkan dengan witir, seakan-akan dia beribadah selama 1 malam suntuk, dia dapat pahala seperti itu. Tapi kalau dia misalnya selesai salat witirnya pulang di rumah, dia tidak dapat apa-apa, hanya dia dapat witirnya saja. Tapi untuk 1 malam suntuk dia tidak dapatkan pahala itu. Dia tidak dapatkan pahala itu. Paling dia pulang, dia witir, dia salat witir, dia salat sebelumnya dia salat tahajud, salat tasbih, salat sunat yang lain. Dia dapat pahala itu. Tapi 1 malam suntuk dia tidak dapat. Beda dengan yang salat tarawih lanjut dengan witir. Nanti pulang melaksanakan salat sunat yang lain tanpa witir, tidak apa-apa. Karena tidak ada ketentuan witir itu penutup daripada salat sunat, tidak ada. Dalilnya mana? Witir itu penutup daripada salat sunat, tidak. Witir itu salat ganjil yang dilaksanakan malam hari. Dan bukan saja di bulan Ramadan, jamaah rahimakumullah, tapi di luar juga bulan Ramadan kita jalankan witir. Jadi mari kita salat sunnah selesai, salat tarawih, mari kita lanjutkan dengan witir. Untuk apa? Supaya dapat pahala 1 malam suntuk kita beribadah kepada salat, jalankan ibadah salat itu. Jamaah rahimakumullah, terakhir tujuan daripada kita berpuasa di bulan Ramadan ini adalah mudah-mudahan kita semua bisa menggapai suatu posisi derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni menjadi hamba Allah yang muttaqin insyaallah. Yang penting kita jalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan
Allah memberikan keutamaan lahir dan batin kepada kita, sehingga insya Allah kita bisa dapat menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Karena tidak semua bisa menggapai maqam muttaqin kecuali mereka yang menjalankan dengan sebaik-baiknya. Rasul tandaskan, kam min shaimin laisahu min siyami illal ju'a wal atsh. Berapa banyak orang yang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali yang dia dapatkan lapar dan haus saja. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang seperti itu. Mudah-mudahan Allah sentiasa mencurahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita, sehingga insya Allah kita dapat menjalankan ibadah puasa dan amalia-amalia lainnya, sehingga mampu mengantarkan kita untuk menjadi hamba Allah yang takwa Allah, sehingga insya Allah kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.